Bahkan ada di antara kita yang hampir mati, dan bahkan ada yang mati hanya karena ditinggal perempuan atau ditinggal laki-laki. Sewaktu ya kembali lagi di ruang siaran bersama saya Mas Aan, di mana di video kali ini saya akan membahas tentang nikah muda, yang mana ini lagi hotnya di lingkaran saya untuk dibahas, dan ini adalah permintaan dari kawan-kawan di DM Instagram saya ataupun WhatsApp pribadi saya. Perlu saya ingatkan bahwa di video kali ini, di tema yang saya bahas kali ini adalah sebuah perspektif, pandangan, serta pendapat saya tentang nikah muda. Semoga video ini dapat menginspirasi kawan-kawan agar lebih cepat untuk nikah muda dengan kematangan berpikir dan secara emosionalnya sudah baik. Pernikahan menurut saya pribadi adalah sebuah janji suci yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda, baik itu secara sifatnya berbeda, pandangannya berbeda, ataupun secara kastanya berbeda. Pernikahan bukan hanya sekadar rasa saling suka antara laki-laki dan perempuan, bukan juga hanya sebatas saling sayang antara laki-laki dan perempuan, tapi pernikahan adalah tentang bagaimana menyatukan dua keluarga yang berbeda pikirannya menjadi satu. Sehingga di pernikahan yang diperlukan adalah bagaimana seseorang meyakinkan keluarganya bahwa apa yang dia pilih nantinya adalah orang yang tepat, baik itu menjadi imam yang baik ataupun menjadi makmum yang baik nantinya. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang pernikahan, awal fase kita sebelum sampai ke pernikahan adalah saling mengenal, menjalin hubungan, kemudian lanjut kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Proses yang paling menyenangkan menurut saya sewaktu ingin menjalin hubungan dengan perempuan ataupun dengan laki-laki adalah pada fase PDKT-nya. Kenapa pada fase PDKT? Karena di fase PDKT laki-laki lebih bisa mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan seseorang yang ia sukai. Dalam artian, ia sanggup untuk sampai malam bergadang demi untuk menemani perempuan yang ia sukai. Ia sanggup juga untuk hujan-hujanan demi untuk membuktikan bahwa dia sebagai laki-laki layak untuk menjadi pasangan hidup perempuan yang ia sukai. Begitu pula sebaliknya, perempuan juga melakukan hal yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, ada rasa ingin dan rasa rakus di dalam dirinya kita sebagai manusia untuk memilikinya lebih, sehingga kita melupakan poin-poin awal untuk melakukan ataupun untuk menjalin sebuah hubungan. Poin yang paling pentingnya adalah membangun komitmen di awal, membangun planning di awal, agar apa yang diharapkan nantinya bisa terwujud. Bukan hanya sebatas singgah kemudian pergi. Itu yang banyak dirasakan oleh anak muda zaman sekarang ya, di zaman milenial, yang ia betapa bangganya menjadi laki-laki yang memiliki banyak mantan pacar ataupun menjadi perempuan yang memiliki banyak mantan pacar. Yang jadi pikiran saya, apa yang harus dibanggakan dari itu semua? Seharusnya tidak ada yang harus dibanggakannya. Seharusnya itu menjadi sebuah introspeksi diri untuk dirinya sendiri. Kenapa saya bisa melakukan hubungan dengan seseorang yang tidak jelas, kemudian saya putus dan saya bangga bahwa dia adalah mantan saya. Mau dia segagah apapun, mau dia sepopuler apapun, mau dia sekaya apapun, jika dia sudah mantan ya sudah, berarti kita tidak layak dan kita tidak cocok untuk dia. Tapi lagi-lagi laki-laki dan perempuan betapa bangganya
memiliki mantan yang banyak. Kemudian setelah dia menjalin hubungan tanpa sebuah komitmen, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan konotasi pacaran yang saya pahami ya. Konotasi pacaran yang saya pahami adalah bagaimana saling membangun satu sama lain, bagaimana saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan kasih, saling memberikan sayang, saling memberikan cinta, dan saling memberikan kepercayaan. Itu tidak dibangun secara baik sewaktu dia tidak membuat satu komitmen di dalam hubungan, di awal hubungan dia. Sehingga apa yang dijalaninya, baik itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 10 tahun dia pacaran, tidak sampai kepada ujungnya nanti pernikahan. Apa yang dirasakannya? Yang dirasakannya adalah kesakitan yang selalu terasa dan selalu teringat. Banyak dari kita menjalin hubungan dengan perempuan sampai 5 tahun, 4 tahun. Sewaktu putus, kita merasa bahwa kenapa harus putus? Kenapa dia nggak sama aku? Dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Bahkan ada di antara kita yang hampir mati, dan bahkan ada yang mati hanya karena ditinggal perempuan atau ditinggal laki-laki sewaktu ya sudah lama berpacaran. Alasan dasarnya adalah komitmen yang dibangun. Sewaktu dia membangun komitmen yang dibangunnya itu hanya diputuskan oleh sepihak, bukan 2 pihak. Sedangkan menjalin hubungan itu ada 2 pihak yang ikut serta di situ. Jadi orang ketiga tuh nggak ada. 2 antara aku dan dia. Jadi tidak ada orang lain. Nah, bangun komitmen tuh dari 2 itu. Ya, semisal kita mau bangun hubungan ya. Saya suka sama kamu, saya sayang sama kamu, saya ingin lebih dari sekedar teman. Saya bahkan ingin sampai kepada proses janji suci yang sama-sama diharapkan, tapi dengan beberapa komitmen yang harus kita penuhi. Semisal saling percaya satu sama lain, tidak perlu, bahasanya tuh tidak perlu absen setiap harinya dengan menanyakan, pagi sayang, kamu lagi apa? Kamu sudah makan atau belum? Kamu kemana aja? Jaga kesehatan dan lain. Itu saya pikir absensi ya. Karena yang kita jalani adalah hubungan dewasa, bukan hubungan anak-anak. Saya pikir kalau hubungan dewasa tidak perlu harus setiap hari memberikan kabar. Setidaknya setiap harinya kita tahu keberadaan laki-laki kita atau perempuan kita itu kemana. Ya, dalam artian minta izin lah. Mau diizinkan atau tidak itu urusan nanti. Yang penting kita sudah minta izin di awal. Itu pikir saya. Setelah membangunnya dengan kepercayaan, kemudian tidak terlalu overprotective dengan yang saya sampaikan tadi, kemudian membuat semacam perjanjian kecil. Jangan ada satu kebohongan di hubungan ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena hubungan yang diawali oleh kebohongan, maka hasilnya adalah kebohongan. Tapi jika hubungan itu diawali oleh dasar kejujuran, maka hasilnya adalah kejujuran. Tidak perlulah perempuan meminta bukti kepada laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kenapa harus meminta bukti sewaktu yang kita bangun adalah kepercayaan, yang kita bangun adalah hubungan yang tidak overprotective, yang kemudian kita bangun adalah kejujuran. Jikapun laki-laki atau perempuan itu tidak jujur, ya sudah, kenapa harus ambil pusing? Kebanyakan dari kita kan mengambil pusing itu semua. Alasannya, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Itu bullshit bagi saya. Cinta dan sayang itu tidak perlu diucapkan setiap hari. Cukup untuk dirasakan oleh kita yang merasa bahwa dicintainya. Kenapa saya bilang begitu? Orang tua kita tidak pernah mengatakan bahwa aku sayang sama anakku, enggak. Setiap hari enggak pernah. Tapi dia menunjukkan dengan apa yang ia lakukan. Sehingga cinta dan kasih sayang itu tidak perlu ada bukti yang berlebihan yang harus diungkapi setiap harinya. Setiap anniversary harus diberikan kado, setiap ulang tahun harus dikasih surprise. Enggak.
Nggak perlu seperti itu. Saya pikir itu cukup lebay. Sesekali boleh, keseringan jangan. Kenapa tidak diubah cara pikirnya? Sehingga di poin keempat adalah planning yang ingin kita lakukan sewaktu menjalin hubungan. Semisal selama 1 tahun ini kita harus bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Semisal kalau kita ingin menikah 3 tahun lagi setelah kita kenal menjalin hubungan, 3 tahun lagi kita menikah. Kenapa tidak kita coba untuk menabung? Dalam artian saling menabung satu sama lain. Perempuannya menabung, laki-lakinya menabung. Tujuannya untuk berdua, bukan untuk pribadi, enggak. Bang, nanti kalau kami udah nabung, kemudian kami putus, harus apa yang kemudian kami putus? Uangnya harus kemana loh bang? Ya sudah, bisa kita pakai untuk yang lain. Tapi setidaknya kita belajar di situ, menghemat biaya sewaktu kita pacaran. Makan, nonton, kemudian belanja, itu mungkin penting untuk beberapa momentum ya. Tapi tidak harus dilakukan setiap saatnya, karena itu pemborosan. Coba kita pikir kembali. Sewaktu saya jalan saja menghabiskan uang ya 50.000 misalnya. 50.000 itu udah bisa untuk makan anak kos tuh mungkin 3 harian ya. Kenapa tidak itu disisipkan sehingga jalan ya kita makan seadanya aja. Kita bisa masak bareng pula. Kita bisa masak bareng, kemudian ketawa kita sambil masak bercanda, itu lebih romantis ketimbang kita pergi ke Starbucks kah, kita pergi ke KFC kah, kita pergi ke tempat resto yang cukup wah kah. Lebih romantis waktu kita masak berdua, bercanda berdua di waktu kita meluangkan waktu bercanda waktu kita masak, itu lebih romantis. Saya pikir begitu. Sehingga di poin keempatnya adalah sewaktu mau komitmen ya, poin keempatnya adalah saling memiliki perencanaan sehingga dia menabung untuk mewujudkan perencanaan. Yang kelima